Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun ghibah merupakan dosa besar, namun di sana ada hal-hal yang dibolehkan dalam ghibah. Kita boleh berbuat ghibah, ya. Di antaranya kata para ulama disebutkan, ya, catat baik-baik supaya kita tahu kapan kita boleh ghibah, kapan kita enggak boleh ghibah, ya. Ghibah yang diperbolehkan di antaranya dalam rangka mengadu. Ini boleh. Misalnya kita dizalimi, maka kita mengadu ke polisi. Bilang, Pak Polisi, saya dicuri. Siapa yang mencuri? Aduh, saya takut ghibah Pak Polisi. Misalnya. Ya nggak ada yang ditangkap kalau begitu, ya. Paham? Jadi kalau kita dizalimi, kita boleh menyebutkan orangnya. Orangnya telah melakukan demikian-demikian, kita pergi ke hakim mutazallim, yaitu seorang dizalimi, maka dia boleh menggibah sesuai dengan kadarnya. Terus yang kedua, yang boleh kita melakukan ghibah juga misalnya dalam rangka minta nasihat. Ya. Seperti tatkala atau minta fatwa. Seperti Hind bintu Utbah radhiyallahu taala anha, waktu dia mengeluhkan tentang suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna zawji Abu Sufyan rajulun syahih. Hal alayya min junah." Ya. Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Apakah tidak mengapa bagiku jika aku mengambil uangnya diam-diam, dia tidak tahu?" Boleh, belum dijawab sudah jawab ibu-ibu. Memang ibu-ibu begitu repot, ya. Ini kenyataan yang ada. Bapak-bapak enggak ada yang jawab, coba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Boleh kau ambil dari harta suamimu, ya, yang cukup untukmu dan anak-anakmu yang wajar sesuai dengan kebutuhan. Ini boleh kalau suaminya zalim, ya. Kalau suaminya enggak kasih uang makan, kalau ibu-ibu jadi kurus krempeng enggak makan-makan, itu boleh ngambil untuk beli nasi uduk, boleh. Tapi bukan ngambil buat beli emas, ya. Ya, jadi boleh secukupnya untuk keperluan. Untuk anak-anak sekolah, kalau suami ternyata enggak kasih anak uang sekolah, kita boleh ngambil diam-diam, meskipun suami kita tidak tahu enggak urusan dia. Yang penting anak saya terpenuhi kebutuhannya, saya juga terpenuhi kebutuhannya. Adapun kalau suami sudah baik, sudah kasih makanan, kasih kendaraan, keperluannya dipenuhi, ibu juga sudah pada gemuk-gemuk, kemudian masih ngambil uang suami, itu namanya nyolong. Enggak boleh. Enggak boleh. Yang jadi perhatian kita di sini intinya bahwasanya Hind bintu Utbah menggibah suaminya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, suami saya pelit." Itu gibah atau bukan? Gibah. Tetapi dia tidak berbicara di hadapan umum. Tidak ngerumpi ke ibu-ibu sosialita yang lain, tidak. Dia cuma ngomong sama Nabi dalam rangka mengambil fatwa. Makanya kata para ulama, kalau seorang minta fatwa, kalau bisa tidak disebut nama lebih baik. Tapi kalau perlu sebut nama enggak ada masalah. Karena terkadang sang mufti, sang ustadz yang ingin menjawab, dia lebih bisa menjawab dengan baik tatkala dia tahu siapa yang berkasus. Tatkala dia tahu siapa yang berkasus. Tapi seandainya bisa disembunyikan siapa pelakunya, itu lebih baik. Ya, namun kalau disebutkan juga tidak mengapa. Ya, ini contohnya, ya, bahwasanya boleh menggibah kalau memang ada keperluan untuk minta nasihat, untuk minta solusi. Jadi itulah yang kita sering hadapi. Ada orang datang mengadukan tentang suaminya. Ada seorang datang mengeluh tentang mertuanya. Ada orang datang mengeluhkan tentang anaknya. Ada seorang datang mengeluhkan tentang tetangganya. Ya. Dan itu banyak saya hadapi dan banyak yang konsultasi kepada saya dan saya mengetahui masalah-masalah mereka. Ya, semuanya gibah, tetapi ini gibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk mencari kebaikan, dalam rangka untuk mencari solusi. Contoh sederhana misalnya, kita menggibahi ibu kita misalnya. Tentu ingat, menggibah orang terdekat dengan kita, kalau enggak ada keperluan, dosanya semakin besar. Seorang menggibah ibunya tidak sama dengan menggibah tetangganya. Ibunya punya jasa besar sama dia. Kemudian dia gibah ibunya, dosanya lebih besar. Seorang wanita menggibah suaminya tidak sama dengan menggibah dengan temannya. Suaminya yang sudah berkorban untuk dia, misalnya merawat dia dan macam-macam, kemudian dia gibah suaminya, dosanya tidak sama seperti menggibah tetangganya.
Tetapi ghibah itu perlu kalau memang dibolehkan kalau ada keperluan. Contoh, kakak beradik 4 orang menghadapi diuji oleh seorang ibu yang misalnya cerewet, misalnya suka ini, suka macam-macam ya, mereka diskusi. Gimana ibu kita ini? Ibu kemarin gini-gini. Ini boleh. Ini ghibah dalam rangka untuk mencari solusi buat siapa? Ibu misalnya. Atau berdiskusi di antara kakak-kakak dan adik-adik, ternyata adik kita satu bermasalah. Ya, terjebak dalam hal ini hal anu, maka kita ceritakan kejelekannya untuk dicari solusinya, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana tadi Hind bintu Utbah menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggibah suaminya. Oleh karena ibu-ibu kalau ada masalah, tidak semua orang kita curhatin. Kita hanya boleh curhat kepada orang yang kira-kira amanah dan bisa kasih solusi. Kalau ternyata tidak amanah, tidak bisa kasih solusi, maka jangan kita curhat. Berarti kita gibah. Enggak ada faedahnya kita curhat. Berarti kita gibah. Tahan mulutnya, tahan hati. Sakit memang di dada, tapi tahan. Cari orang yang tepat untuk kita diskusikan. Sehingga dia bisa kasih masukan dan dia amanah, tidak cerita sana sini. Karena ada tipe sebagian orang yang bangga, dia tahu masalah orang banyak, dia bangga. Oh, saya tahu itu masalahnya. Oh, itu saya tahu masalahnya. Oh, repot seperti ini. Dia pamer sama orang bahwasanya dia tahu banyak masalah orang lain. Ya. Taib. Ini yang keberapa tadi yang boleh? Yang kedua. Kemudian ghibah yang diperbolehkan juga di antaranya adalah li ta'rif, untuk menjelaskan. Contoh, misalnya di kampung ada 2 orang yang namanya Agus. Yang satu Agusnya kurus, yang satu Agusnya gemuk. Kalau orang tanya sama kita, kamu kenal Agus enggak? Agus yang mana? Yang gembrot apa yang kurus? Berarti kita gibah dia. Tetapi gibah ini tujuannya bukan untuk mencelat, tapi untuk menjelaskan yang mana. Oleh karenanya sebagian ulama hadis menyebutkan seorang perawi dengan gelar Al-A'raj Al-A'mash. Al-A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz namanya, tetapi dia dikenal dengan Al-A'raj. Al-A'raj itu orang yang pincang. Dia seorang perawi terkenal, thiqah, tapi dia memiliki sifat kepincangan sehingga sifat dia mendominasi namanya. Orang malah tidak kenal namanya, malah kenal apa? Gelarnya si pincang. Tapi bukan untuk menghina, tapi untuk menjelaskan dia ini si pincang, perawi yang sangat hebat, tapi kakinya apa? Pincang. Ini diperbolehkan. Seperti Sulaiman bin Mihran, namanya Al-A'mash. Al-A'mash itu orang yang pandangannya kurang jelas. Tetapi disebut diberi gelar Al-A'mash bukan dalam rangka untuk menghina dia, tetapi untuk membedakan dia daripada yang lain, ya. Karena yang namanya Sulaiman banyak, yang namanya Abdurrahman banyak, ya udah dia Al-A'mash yang pandangannya agak terganggu. Ini boleh bukan dalam rangka untuk menghina. Seperti ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Orang yang buta tersebut namanya Ibnu Ummi Maktum, tapi Allah sebutkan kebutaannya itu karena keperluan. Ada keperluan untuk menjelaskan dia ini buta, seharusnya orang ini diperhatikan bukan malah dicuekin. Sehingga Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang tahu dia tatkala menyebutkan aib seseorang dalam rangka untuk mencela, untuk menghina, untuk menggibah atau untuk menjelaskan. Kalau dia niatnya untuk menjelaskan, maka tidak mengapa. Tidak berdosa sama sekali. Taib, di antara gibah yang diperbolehkan adalah untuk beri peringatan. Untuk memberi peringatan. Ada seorang namanya Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Dia baru saja selesai masa iddahnya. Siap untuk menerima lamaran. Tiba-tiba ada 2 orang ngelamar dalam waktu yang sama. Yang satu namanya Abu Jaham, yang satu namanya Muawiyah. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, 2 orang pemuda ngelamar saya. Satu namanya Abu Jaham, satu namanya Muawiyah. Bagaimana menurut anda? Maka Nabi menggibah Muawiyah dan menggibah Abu Jaham dalam rangka untuk memperingatkan. Kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah dia miskin, enggak punya uang, tidak bisa menafkahimu. Wa amma Abu Jaham, ya, fala yadha'u an atiqihi. Adapun Abu Jaham fadarrabun linisa, suka pukul istri. Kata Nabi, jangan nikah ini sama jangan ini. Satu miskin nanti enggak bisa nafkahi, yang satu tukang pukul.
Kamu bisa sering dipukul oleh suamimu. Maka Nabi berkata, ingkahi Usama. Nikahlah dengan siapa? Usama. Disebutkan Usama seorang yang hitam ya. Tetapi waktu dia nikah sama Usama, dia merasakan kebahagiaan karena dia menikah dengan anjuran siapa? Nabi SAW. Maka ini contoh, kita menyebutkan kesalahan seorang, namun ini penting. Kalau tidak dia bisa dapat mudarat. Misalnya seorang datang sama saya, Ustaz kenal si fulan enggak? Ini saya kenal. Ustaz dia mau mudharabah, mau invest atau saya mau invest ke dia. Bagaimana menurut Ustaz? Saya harus jelasin. Ini enggak beres, dia begini. Enggak boleh saya sembunyikan. Kalau seakan-akan saya yang akan berinvest dengan dia, maka saya harus jelaskan. Misalnya pernah ada seorang ibu-ibu datang ke saya dengan misalnya tanya, tanya tentang si fulan. Ustaz kenal si fulan enggak? Kenapa? Anak saya, putri saya mau dilamar sama dia. Ustaz kenal enggak? Saya pernah ditanya demikian. Ya saya harus jelaskan ini laki-laki ini bagus atau tidak, apa yang saya ketahui. Seakan-akan dia mau menikahi putri saya sendiri. Ya, maka saya memberi nasihat meskipun saya harus menyebutkan kekurangannya. Dan ini tidak mengapa. Ada seorang ustaz cerita. Dia didatangi setelah pengajian ada seorang suami dan istri ingin ketemu dengan dia, bapak dan ibu-ibu. Majelis khusus, ingin ketemu secara khusus. Maka kemudian satu cerita, datanglah suami istri ini ketemu sang ustaz ngobrol. Kemudian suami istri ini bercerita, Ustaz, putri kami sudah besar, sudah dewasa, saatnya menikah ya. Kata ustaz tersebut, saya pikir saya mau ditawarin putrinya. Ternyata kata ibu tersebut, enggak, ini ada murid ustaz mau ngelamar apa? Mau ngelamar ini anak saya, gimana menurut ustaz? Nah itu, wajib bagi ustaz menjelaskan dengan ilmu yang dia tahu, tidak boleh dia sembunyikan. Bahkan dalam kondisi tertentu kata para ulama, jika memang dia ini sering menipu banyak orang, kita harus ingatkan. Kemaslahatan dia dengan merobek harga dirinya tidak mengapa demi menyelamatkan banyak orang. Dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah fikih dikatakan, ya, yudfa atau yurtakab atau ditolak kemaslahatan khusus demi kemaslahatan yang besar. Ya, enggak ada masalah. Ya. Atau yutahammal ad-dararul khas lidaf'i ad-dararul 'am. Kemudaratan yang individu dijalankan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Contoh, si fulan terkenal tukang bohong. Kalau kemana-mana dia bohongin orang, investasi di mana-mana dia tipu orang. Kemudian dia mulai beraksi di kota Jakarta, dia mulai beraksi di kota Bekasi, dia mulai beraksi di kota sana, kota Bandung, dia beraksi di kota Sumatera misalnya. Nah, kita kalau tahu kita nggak boleh diam, haram kita diam. Karena kalau kita diam banyak orang akan sana 100 orang ketipu, sini 1000 orang ketipu. Kita gimana? Anda tahu Anda harus sampaikan, tidak boleh Anda diam. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, jika ada seorang dikenal tidak amanah dalam mengurus uang umat, harus dibongkar orang ini. Contoh, seorang ngurus masjid. Ternyata orang banyak sumbangan, masjid nggak pernah berubah, nggak pernah renovasi. Uangnya dia pakai sendiri. Dan itu terjadi. Ya. Saya pernah ketemu dengan salah seorang DKM masjid, dia cerita, Ustaz dulu, ini masjid tiap Jumat dapat kotak celengan. Selalu laporannya 2 juta tiap Jumat. Sekarang saya bikin sistem baru. Jadi kalau ada kotak celengan datang, hitung bareng-bareng di hadapan, nggak ada hitung belakang. Ternyata tiap bulan 8 juta. Jadi selama ini 6 juta kemana? Dan itu terjadi. Maka orang seperti ini harus diingatkan, diketahui, jangan dia jadi bongkar rahasianya karena dia makan uang umat. Seperti ada yang ngurus uang anak yatim misalnya. Orang buka donasi, terus minta uang rekening pribadi dia, ternyata uangnya digunakan untuk usaha. Kita harus ingatkan, nggak boleh. Dan itu kejadian banyak seperti itu. Tidak boleh kita diam-diam. Kalau enggak makin banyak orang yang ketipu. Ustaz, bukankah kita menggibah dia? Dia kena mudarat. Iya, mudarat dia kecil dibandingkan kemudaratan yang banyak. Kita menolak kemudaratan yang banyak dengan membiarkan dia terkena mudarat yang sedikit. Paham? Sama halnya saya sebagai ustaz. Terkadang saya melihat sebagian ustaz ngawur bicaranya. Saya terkadang dilema. Ini orang sok pintar ngawur, total ngawur. Saya mau bicara, kalau saya enggak bicara orang terpedaya, kalau saya bicara juga pada baper semuanya ya. Tapi mau tidak mau harus saya sampaikan. Apapun orang omongan tentang saya.
Misalnya seperti itu. Karena kalau saya tidak bantah, saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu udah tahu dia salah, kamu tidak menjaga agama Allah. Ya. Seperti itu contoh. Masing-masing kita punya tugas masing-masing. Tapi maksud saya, contoh seperti itu. Bahwasanya kalau kita tahu ada orang yang salah, kita harus nasihati. Nasihat kepada umat atau nasihati kepada orang yang berinteraksi dengan dia. Sebagaimana Nabi SAW menasihati Fatimah bintu Qais tentang Muawiyah dan Abu Jaham. Kata para ulama, kalau itu hanya kemudaratan kecil, apalagi kemudaratan yang terbesar. Orang ini menyebarkan pemikiran yang merusak, tersebar satu Nusantara. Ya harus jelasin. Biar orang tahu bahwasanya ini apa? Salah. Mau orang terima enggak terima, yang penting Anda sudah menjalankan tugas Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara ghibah yang boleh, ini yang keberapa? Masa baru 4? Yang keberapa? Yang kelima ya. Coba diulang, yang pertama apa? Mengadu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya. Yang kelima, boleh menggibah seorang yang mujahir bil ma'siyah, yaitu terang-terangan bermaksiat, itu enggak ada masalah. Ya, misalnya apa? Dia buka aurat terang-terangan di medsos, kita gibah pada kesalahan dia itu aja, tidak lebih daripada itu. Ya. Misalnya dia kemudian terang-terangan minum khamar atau melakukan maksiat terang-terangan, maka tidak mengapa menggibah orang tersebut karena tidak perlu ditutup-tutupi, dia sendiri telah membongkar apa? Aibnya. Paham? Itu tidak mengapa. Seorang misalnya dia melakukan zina, kemudian dia sebar perzinahannya seperti terjadi di zaman sekarang, maka orang seperti itu tidak mengapa kita gibahin. Karena dia sendiri memang tidak malu dengan apa yang dia lakukan. Tidak malu dengan apa yang dia lakukan. Ya. Karena sudah tersebar di mana-mana, sudah terbongkar di mana-mana, maka tidak mengapa kita menggibah dia karena dia sendiri telah membongkar aibnya sendiri. Taib, ini di antara hal-hal ghibah yang diperbolehkan, maka seorang di luar daripada itu berusaha untuk menghindari ghibah. Jangan sampai dia melakukan ghibah.